tadi kan, wah hari ini memang hari curhat nasional ya Pak. Iya. Nah, malam ini curhat internasional ini Pak. Iya, malam ini curhat internasional ini. Ya, ini saya kaget juga, ini gambarnya kan gambar Muhammad AS diburu. Dalam pikiran saya tadinya Pak, ini Bapak kan buat Muhammad AS, palingan ini Muhammad AS ini paling sama kayak Muhammad KC dari Kristen. Saya nggak nyangka juga Bapak dapat bocoran ini gempar di sana ya. Di sini kita nggak ada gemparnya, baru ini gemparnya. Ini gempar Muhammad AS diburu, lari ke Medina. Oh gitu. Lari Muhammad AS ya. Gempar penistaan agama tapi ya. Oh, penistaan agama keras itu dia. Sampai mau dibunuh itu. Tumben. Tumben ada. Baru kali ini berarti ya. Makanya kemarin kan nggak boleh masuk Eropa kan. Oh, penistaan agama di Indonesia kan ya? Ya, kemarin orang Islamnya aja, begitu Muhammad mau masuk Eropa ditolak semua, langsung bikin petisi, nggak boleh masuk Eropa. Maksudnya mau dibunuh sama siapa maksudnya Pak? Mau dibunuh sama siapa? Yang pasti bukan dari kita dong. Nah, makanya ini informasinya nanti saya lagi tunggu teman ini, saya lagi minta informasi A1 nanti, makanya kita bikin judul dulu biar geger dulu ini kan. Rombongan Nabi ke-26. Tema kita seharusnya rumah sakit Cikini, tapi mendadak narasumber kita entah ada apa yang terjadi, kita nggak tahu. Setiap kali kita mau bahas rumah sakit Cikini selalu ada aja ya masalahnya ya. Barusan saja tadi kurang 5 menit tadi ya, makanya tadi saya agak lama tadi mulainya, saya kontak dulu. Nah, namun ada berita yang lebih menarik, ini berita up to date ya, bahwa polisi memburu Muhammad AS. Diburu sampai ke Madinah, keburu kabur orangnya ke Madinah. Wah, ini berita baru, belum dengar toh? Belum dengar. Kalau Muhammad AS itu diburu sampai ke Madinah. Ngeri ya, ngeri loh. Ternyata polisi kita tuh luar biasa ya. Kalau udah niat memburu, kalau dengan Madinah, ya kita nggak tahu dulu kan yang Habib Rizik pulang sendiri ya akhirnya ya. Dan kita nggak tahu nih Muhammad AS ini pulang sendiri atau bagaimana nanti ceritanya nih. Diburu sampai ke Madinah. Wah, jadi waktu didatangi ke kediamannya malam-malam sudah pergi ya. Jadi berbarengan dengan kasusnya Muhammad KC tuh ya, sama-sama Muhammadnya tuh. Sama-sama dengan Muhammad KC ya, malam-malam ditangkap. Nah, ini Muhammad AS malam-malam mau ditangkap tapi keburu hilang karena penistaan agama juga ya. Kasusnya juga sama, penistaan agama ya, kasusnya sama ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita akan dengarkan laporan dulu dari teman-teman. Ini sebentar saya nyalakan mikrofonnya, Pak Pendeta Jimisun. Coba mana Pak Pendeta Jimisun supaya saya bisa jadikan co-host, Pak Pendeta Jimisun. Ya, sudah. Ya, oke, mesti hati-hati ya, karena orang-orang Islam itu nggak suka sama kita kalau kita berbuat baik. Makanya tadi kecolongan toh. Kemarin juga kecolongan yang bulan lalu. Saya repot sekali sampai itu kemarin. Bekasi 2 mau lapor Pak Paul. Ya, oke, Bekasi 2 silakan. Ya, mohon izin kami dari Bekasi 2 mau izin lapor. Kami dari Bekasi 2 sudah membagikan 100 nasi kotak kepada supir taksi online. Ada juga driver ojek online, ke pengemis di jalanan, Terima kasih Pak. Luar biasa Bekasi 2. Tuhan Yesus memberkati kalian dan semua keluarga kalian dilindungi dari sakit penyakit di dalam nama Yesus. Tetap jaga prokes ya, dalam nama Yesus. Bekasi 2 ini siapa? Pak Elvis. Sekarang siapa Bekasi 2? Jonathan Pak. Jonathan. Pak Elvis udah lama nggak kelihatan ya Pak Elvis ya? Pak Elvis bukan Bekasi Pak. Depok. Mana? Depok. Elvis, Pak. Oh Depok ya? Iya. Lama nggak kelihatan Pak Elvis ini. Ada Pak, Ada ya. Oh, oke. Oke, Jonathan dan timnya luar biasa kalian semua, angkat jempol selalu ya dengan ketangguhan kalian semua sampai satu-satu tadi ya. Nah itu harusnya begitu sampai satu-satu tadi ya. Tempat-tempatnya itu didatengin, disurvei ulang, didatengin lagi, dicari lagi. Saya berharap teman-teman yang lain juga bisa begitu ya. Jadi kita bertanggung jawab sama para donatur kita
para ini ya, semua orang-orang yang sudah menabur. Kadang-kadang nabur itu mereka dari kekurangannya ya. Jadi Anda mohon teman-teman menghargai ya semua taburan itu. Walaupun wah cuma 50.000 aja gegeran. Oh, bukan masalah 50.000 gegeran. Mereka menabur itu nggak selalu dalam kelimpahan mereka loh, ya. Haleluya. God bless you Bekasi 2. Bagaimana Pak Pendeta Jimmy, hari ini kita berapa bungkus yang kita bagi? Hari ini kita membagikan 100 Pak Paul dengan perincian sebagai berikut Pak Paul. 1.000 maksudnya. Oh iya. 1.000 hari ini kita membagikan, ada Bekasi 1 100, Bekasi 2 100, Bandung 1 100, Bandung 2 100, kemudian ada Cibubur 100, Jakarta Selatan 1 dan 3 masing-masing 100, Jakarta Timur 100, Jalan 3 100, Tangerang 100. Pastor, ada beberapa yang lapor di WA karena tadi mereka udah di-kick, nggak bisa masuk lagi. Jadi mereka lapor di WA dan mereka udah tetap jalankan, tetap berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau sekarang sudah bisa masuk lagi. Kalau teman-teman yang mau masuk sudah bisa karena sudah settingnya saya rubah. Akan infokan ke grup Pastor. Terima kasih ya, Pastor. Oke, udah bisa ya. Makanya tadi saya juga agak lama juga saya tadi setting dulu semua. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Jimmy Sun. Luar biasa. God bless you. Dan teman-teman diakoni yang lain yang tadi laporan belum sempat laporan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Jauhkan dari semua sakit penyakit dan Tuhan Yesus memberikan perlindungan untuk kalian dan keluarga kalian, berkat-berkat kalian semua bagi surga bersama dengan kalian dalam nama Yesus, amin. Ya, jadi begini saudara, ya, kenapa saya tidak mau buru-buru mengomentari kasus-kasus? Kita harus segala sesuatu itu kita harus jangan terburu-buru ya. Kita belum tahu, pelan-pelan, jangan impulsif. Kalau Anda impulsif, nanti biasanya Anda akan terjebak, ya. Tapi kita pelan-pelan. Toh, belum bisa apa-apa kita, belum bisa melakukan apa-apa sekarang ini. Kalau Anda nanti terburu-buru, ya nanti malah salah. Nah, kita lihat, karena sekarang polisi sedang membidik semua rekening-rekening para YouTubers, ya. Nah, jadi hati-hati, hati-hati. Yang nggak bisa nanti rekening saya nggak bisa dibidik, rekening Jerman soalnya ya. Mau meetingnya gimana caranya? Nah, itulah ya YouTuber makanya. Kristen Pak Paul. Ya. YouTuber Kristen saja atau YouTuber Islam? Islam enggak ya? YouTuber Kristen saja, YouTuber Kristen Waduh, saja. mantap juga YouTuber Islam ya. Makin berjaya dong. Tenang. Masih ada Nabi ke-26. Hahaha, tertawa jahat. tenang ya, makanya tenang, jangan buru-buru. Nanti kita lihat dulu, jangan sampai nanti kita salah. Segala bikin sesuatu itu jangan buru-buru ya. Kita ini kan jangan kita dikendangin terus kita nari-nari, kita biarin dulu saja. Gitu. Kalau memang Pak KC itu memang cinta Tuhan, nanti kan kayak Pak Saifuddin di dalam baptis orang banyak, kan begitu kan? Tapi kita tunggu saja. Jadi penjara jangan malah panik marah-marah. Jangan, kita semua sudah tahu resikonya kita kok, ya. Kita semua sudah tahu resikonya. Waktu kita kerja begini, kemarin siapa lagi panik, wah saya begini loh, kamu kerja begini, duitnya mau, ya kan? Duitnya mau, kita resikonya nggak mau. Kita semua tahu resikonya, ya. Jadi pelan-pelan, nanti kita komentarinya nanti panjang-panjang. Cuman hari ini, karena kita mau bahas rumah sakit Cikini nggak jadi, ya, maka kita akan bicara dulu ya tentang Muhammad AS, ya, yang sekarang lagi diburu ke Madinah, ya. Muhammad AS ini diburu ke Madinah karena telah melakukan penistaan agama, ya. Penistaan agama apa? Terhadap agama Kristen, dan terhadap agama-agama adat, agama-agama lokal. Makanya si Muhammad AS ini diburu malam-malam. Ya, ternyata Muhammad AS ini ya dari laporannya ya ternyata Muhammad AS ini seorang penghilang, ya, penghilang, peteng hilang maksudnya. Malam-malam kabur, hilang. Muhammad AS, Muhammad AS itu yang anaknya Abdullah itu, ya kan? Muhammad bin Abdullah itu
sama-sama tonggos. Nah itu sama-sama Muhammad, sama-sama tonggos itu kan. Hilang. Bahaya ya, bahaya juga peteng hilang ya. Nah, itu lagi diburu. Buru, udah balik apa belum? Enggak, malah di Medina saya dengar sudah punya gebetan baru itu ya. Sudah punya gebetan baru. Kalau kemarin Habib Risiknya masih ada di ini kan sudah dikandangin kemarin kan. Nah, sekarang ini Muhammad AS yang punya gebetan baru katanya lagi diburu. Nanti update selanjutnya ya, ini terakhir kita masih sampai dengan Muhammad AS balik ke Medina nanti ya. Nanti saya tunggu ya, kita lagi tunggu update. Nanti teman-teman saya lagi mau kirim update beritanya apa yang terjadi. Jadi jangan salin polisi juga. Polisi itu sudah melakukan tugasnya. Anda kalau nekan-nekan polisi, ya kasihan loh. Pak Kapolri itu masih anak Tuhan juga dan bukan orang kacang-kacang loh. Ya teman-teman saya yang kenal, ada teman-teman saya yang katanya kenal beliau ya. Pak itu orang cinta Tuhan sekali Pak. Jangan dibuat bingung, kasihan. Itu MUI segala macam itu memang sengaja bikin begituan, kasus cek reme supaya ada di dalam buah si malakama. Tahu nggak? Jadi jangan kepancing, biarin saja, jangan ditekan-tekan bikin petisi apa segala macam, biarin dulu, nanti dulu, kita kan belum tahu arahnya mau kemana mereka ini. Makanya waktu saya kemarin langsung di DPO kan, saya nggak menyalahkan polisi mendepokan saya, harus begitu, memang harus begitu, itu prosedurnya. Prosedur dari undang-undang penistaan agama ya begitu. Dan sekarang jangan ditekan-tekan, ya. Kalau nggak ditangkap juga salah. Nanti dikira mentang-mentang Kapolrinya Kristen terus nggak ditangkepin, salah juga kan? Jadi Anda jangan istilahnya itu jangan suka galau, dikit-dikit galau langsung apa. Makanya balik lagi, itu yang YouTubers yang bahas itu juga coba tindakannya apa coba dulu. Dulu pertama kali waktu Pak Aceh dilaporkan polisi, nggak ada penilaian Pak Apolinaris waktu dimasukin penjara. Actionnya apa coba kalian? Nol. Cuman kita aja yang ngumpulin duit, kasih ke Pak Apolinaris. Itu kita mah kalau ngomong nggak cuma ngomong doang, action. Gitu ya, action. Kumpulin uang beneran. Pak Aceh pun dulu waktu mau kita tolong dulu juga kita udah siapin semua. Tiba-tiba dia milih ke Bali. Saya sudah bilang di Bali banyak teman saya ditangkap loh. Ya kan udah dibilangin. Saya sudah ngomongin KC dulu pasti ditangkap. Nggak mungkin nggak ditangkap. Kalau kamu larinya ke tempatnya kita, sudah saya tunjukkan tempatnya, nggak mungkin kamu ditangkap. Nah, ya, tapi kan orang sudah pilihan sendiri kan. Saksinya ada di sini, ada di grup ini. Nah, saya nggak usah tunjukin satu-satu ya. Dulu kita sudah siapin tempat buat Pak Aceh. Kita sudah siapin tempat, sebuah tempat. Aman. Jamin tidak mungkin ditangkap. Wah, karena sudah beberapa orang yang dikasusin di tempat itu nggak bisa ditangkap. Bandel, ya kan? Ya bukannya kita, terus kata gua, nggak begitu. Tetapi semua dia sudah tahu resikonya. Dan jangan-jangan dia sengaja. Memang dia pengen masuk penjara supaya bisa memberitakan Injil di dalam kayak Pak Saifuddin Ibrahim, 180 orang ya total dibaptis. Wah, prestasi itu. Ya kan? Itu. Jadi jangan terus kayak apa orang seperti apa, jangan. Kita orang Kristen itu penderitaan itu adalah sebuah kebahagiaan. Tinggal nanti kalau ternyata dia teguh imannya, hatinya lurus, kita langsung, yuk kita kumpulin uang. Nanti keluar penjara beli BMW baru ntar ya, MKC. Kan begitu ya, enggak. Lihat Pak Saifuddin juga hidupnya sederhana ya. Support. Dari luar negeri kita support. Nanti kita kerahkan teman-teman di Eropa, di Amerika. Ayo support. Kita lihat dulu, jangan buru-buru. Ya, kalau Pak Saifuddin itu sudah terbukti. Ya. Tapi sebelum masuk penjara juga sama kita juga sudah terbukti lah ya. Dia tinggalkan hal-hal yang luar biasa itu demi Tuhan Yesus kok. Kan Pak Saifuddin kan memang dengan saya teman lama ya. Jadi kita sudah ngerti, makanya dulu begitu masuk penjara
Kita juga nggak panik. Saya waktu itu di Ambon ya, Pak Saifuddin di penjara itu saya di Ambon. Target berikutnya adalah kamu. Wah, jangan pulang dulu. Kamu di Ambon dulu, jangan pulang. Nggak bisa, saya udah pulang. Saya mau berangkat ke Eropa kok. Jangan pulang gimana? Ya, tapi jangan pulang. Dimarah-marahi saya teman-teman itu ya. Jangan pulang, diomel-omelin. Ya, udahlah, mungkin saya atur nanti caranya. Kita atur caranya ya. Dan ternyata benar-benar sudah ke rumah saya tuh si Haikal Hasan. Kita itu semua pakai hikmat. Semua itu namanya pakai hikmat kita. Lakukan dengan hikmat. Terus ini ada yang bilang nih, Paul pulang dong ke Indonesia, jangan sembunyi mulu. Lah saya tidak sembunyi, tiap hari saya live. Tiap hari Minggu saya ini penginjilan. Kalau saya mau pergi kemana, besok tanggal 29 saya di Den Haag ya. Iya, besok tanggal 29 teman-teman ini kalau mau datang boleh dari kedutaan, kalau mau datang boleh ya. Jangan lupa kolektor, tapi enak aja lu datang cuma nonton doang, kolektor dong. Gimana kira ngurus begini nggak pakai duit. Kolektor ya. Kemarin kita di Dortmund. Ya, kita paling woro-woro loh. Saya sembunyi gimana? Gundul mupe yang sembunyi. Ya. Ya itu Alex itu ya bilang ya, kasih Alex ya. Saya nggak pernah sembunyi ya. Saya besok di Den Haag ya, di Den Haag di Grote Marktplatz. Grote Marktstraat. Ingatnya Jerman terus. Grote Marktstraat ya. Itu di dekatnya Chinatown. Nah, nanti begitu ada tikungan dari Grote Marktstraat ke Chinatown, saya dari tengah-tengah di situ, persis di tengah-tengah perempatan itu. Kita bikin penginjilannya. Nah, izinnya sudah keluar. Ya, sama Mbak Eli yang ngasih izin tuh. Mbak Eli. Ada Mbak Eli yang ngasih bantu-bantu kita di sana ya. Makanya nggak pernah sembunyi saya, teman-teman dari kedutaan kalau mau datang boleh ya, karena kita kenalan. Teman-teman wartawan juga kalau mau datang boleh, tapi jangan lupa bawa kolektor. Kalau nggak bawa kolektor saya dikodok dalam tempurung nanti. Haleluya. Ini belum dijawab saya sama temennya, ini update terakhir ya Muhammad AS ini. Oke, Muhammad AS belum ada kabarnya, tapi kita akan cek terus ya Muhammad AS, mudah-mudahan beliau bisa ketangkap ya. Kalau enggak keburu mati. Oke. Ini mana tadi Victor Mandayo nih? Victor Mandayo tadi mau nanya nggak jadi Victor Mandayo kan? Mutung kan? Gara-gara tadi. Oke, Pak Paul, malam. Oh iya, saya kira mutung tadi Pak Victor ini. Aduh, Enggak. Aku sebentar Pak Paul, mungkin satu putaran aja dulu. Saya lagi ngatur obat ibu dulu ya. Oh, oke, silakan. Oke. Silakan dulu ya. Jadi, saudara, ketika kita menghadapi aniaya, bagaimana respon? Anda boleh pergi, Anda boleh lari, ya, flee, tapi yang tidak boleh adalah Anda menyangkal, ya. Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 24, lari, ya. Ya kalau Anda punya iman yang cukup, Anda tahu ya. Kenapa mesti lari? Karena takut? Bukan karena takut. Kenapa lari? Bukan karena takut. Karena kalau kita hidup, kita masih punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Kalau kita harus menghadapinya, jangan takut. Bahkan kalau sampai harus mati. Ya. Oh, Paul kayak nggak takut mati. Saya lagi nunggu kematian kok. Saya ini lagi menunggu kematian. Karena itu indah. Saya sudah melihat surga seperti apa bentuknya. Saya sudah ketemu Tuhan Yesus, saya sudah kasih tahu anak-anak saya. Cuma kan masalahnya kita nggak boleh bunuh diri. Masalahnya kan itu kan. Nah, cuman masalahnya yang kita takutkan itu kan adalah yang menyangkal ini. Makanya jangan, kalau Anda ditangkap sampai Anda sebagai YouTubers atau yang memberitakan Injil, kalau Anda mengalami intimidasi, nggak usah takut. Karena Anda hadapi dengan percaya sama Tuhan, tenang, terus tanya Tuhan, aku harus apa? Itu. Nanti Tuhan tuntun tepat langkahnya setiap saat. Jadi Anda semua yang diintimidasi, kan ada beberapa ya YouTubers yang laporan sama saya. Kalau saya selalu sarankan apa? Siapkan paspor dan Anda mulai pergi ke Singapura, pergi ke Hong Kong, supaya Anda
kalau bikin visa, sekali yang jauh, visa Amerika, visa Australia, ya, visa Eropa. Yang jauh itu maksudnya yang jauh dari orang Islam ini, yang enggak, orang Islam ini, pemerintah Indonesia ini nggak ada janjian ekstradiksi. Kalau Anda perginya ke Singapura, Anda bisa ketangkep. Tapi kalau Anda perginya ke Eropa, Anda perginya ke Australia, ke Amerika, itu nggak bisa pulangin mereka. Gitu caranya. Tapi bagaimana supaya bisa punya visa Eropa, visa Australia, dan visa Amerika? Anda pergi dulu ke Singapura, Anda pergi ke Malaysia, ya, jangan pergi ke Afghanistan tadi ke teroris lagi, namanya Siti lagi, namanya Fatimah, namanya Muhammad, namanya Abdullah. Nah, jangan, itu caranya begitu ya. Anda ke Singapura, ke Hong Kong, gitu, supaya visa Eropa atau visa Amerika atau visa Australia Anda itu langsung keterima. Jangan bikin apa namanya, istilahnya itu, jangan udah kepepet baru bikin. Kita mah sudah tahu, sudah siap. Bahkan dari zaman ayah saya masih hidup. Lihat ya, ini ada kerusuhan lagi. Kalian semua anak-anak siapkan semua visa, siapkan. Karena Indonesia kan ruwet. Ya kan? Waktu itu belum tahun 97 ayah saya ngomong ya. Tahun 97 ruwet beneran. Tapi waktu itu istilahnya ayah saya sudah siap waktu itu ya. Wah, ini udah ruwet. Bagaimana? Nah, udah kita siapin. Tapi kita udah punya paspor, udah punya visa, terus segala macam ya. Kita udah biasa. Jadi teman Anda semua ya, mulai yang memberitakan Injil itu, YouTuber siapin paspor, siapin track perjalanan ke luar negeri. Jadi begitu Anda langsung Anda sudah punya. Itu tips cara bikin visa ya, supaya mudah di ACC. Kalau Anda belum punya track perjalanan luar negeri, ujuk-ujuk Anda apply, Anda bisa. Jangan apply visa kalau sudah DPO baru apply, udah geger baru apply visa, ya geger, salah. Kayak saya cerdik itu loh. Ya, berhikmat itu namanya. Apply jauh-jauh ya. Sudah geger, tapi belum DPO. Saya cek udah DPO belum. Saya cepetan bikin visa. Saifuddin ketangkep. Saya harusnya minggu depannya saya ketangkep juga tuh. Waktu Saifuddin ditangkap, kan caranya kan begitu, nangkepnya kan langsung tangkap. Nggak pakai surat-suratan, nggak pakai peringatan. Sengaja caranya. Jadi apa diamankan? Kenapa? Karena mau dibunuh sama orang Islam. Alasannya kan begitu, jadi diamankan. Kalau di sini kita sudah aman. Kalau ada orang membunuh saya, yang bunuh ini yang diamankan, bukan saya yang diamankan. Yang namanya diamankan itu kalau di Indonesia di penjara berarti Anda itu. Nah, itu repotnya kan begitu. Nah, kita enggak mau begitu caranya, ya. Caranya begitu ya. Jadi Anda harus berhikmat. Nah, terus kalau gitu boleh menghina? Oh, jangan. Anda nggak boleh menghina. Jangan pernah, makanya saya nggak suka bahas-bahas Al-Quran. Oh, tapi Pak Paul suka menghina. Kapan saya menghina? Saya mengatakan fakta. Jangan menghina. Jangan mencaci maki. Yang nggak masuk akal. Ngomongnya yang wajar. Loh, fakta, kritik sosial yang jelas. Kalau menghina Anda yang nggak mau, orang sih juga mau. Ya, apalagi hate speech, Anda mencaci maki kayak kemarin siapa itu nongol ke saya kan. Ini gua tantang lu orang Islam buat begini. Yang jangan, itu namanya hate speech, langsung saya diam kamu. Jangan. Ini tangkap beneran, nangis bawang lu. Jangan ya. Jadi gitu caranya ya. Sebentar sebelum kita lanjutkan tips-tipsnya nanti ya. Ini ada Pak Matias Tambah nih, Amerika nih. Silakan Pak Matias Tambah, Amerika. Halo Pak Paul, terima kasih Pak Paul. Iya, Sehat ya. Ya, mengenai Muhammad Kece, ada nggak informasi beliau itu menggunakan pengacara? Karena kasihan juga ya, dia pergi tanpa ada pengacara. Jadi biasanya kan kalau pengacara bisa menjamin dia nggak usah masuk penjara, tetapi kasusnya bergulir tetap. Nah, saya harap Anda bisa ya begitu, nggak bisa. Saya harap ada pengacara Indonesia, anak-anak Tuhan. Kalau gitu ya. kasus penistaan agama tidak mungkin bisa dengan uang jaminan jadi tahanan luar tuh nggak ada, belum pernah ada kasusnya di Indonesia. Bukan dijaminin oleh pengacaranya sendiri, Pak, nggak lari kemana-mana. Tidak bisa, tidak pernah ada, percaya saya.
Oke lah. Saya tahu Tapi persis maksud yang di saya, dalam Pak, sana itu. paling tidak beliau didampingi pengacara, anak Tuhan yang gak usah dibayar gitu ya. Mm-mm. Namanya juga pelayanan gitu. Saya harap ada gitu muncul. Jadi beliau semangat juga. Di dalam pun dia semangat. Dan orang lain yang di luar pun seperti orang-orang yang apologeter itu semangat juga nanti dibantuin oleh pengacara-pengacara anak-anak Tuhan. Itu nomor satu, Pak. Nah, saya dengar Pak Paul juga melayani di jalan umum tempat publik, Pak ya. Saya hanya pikir hati-hatilah Pak, karena orang-orang yang foto-foto itu Pak ya, Mm-mm. itu intel juga itu. Semua kita ini intel Iya. sebenarnya Pak ya. Mm-mm. Semua kita ini manusia ini lahir jadi intel. Contoh lah, kita waktu pacaran kita intelin pacar kita kan gitu ya. Mm-mm. Itu namanya bukan intel Pak, ngelimpe. Intel lah. Cuma aturan Ngelimpe orang mandi itu kan intel itu kan. Ngelimpe orang mandi apa segala macam. Oh, Itu intel Pak, ngelimpe Pak. Bapak ini loh. Ya, Pak Paul kan pernah ngintelin ibu juga dulu. Enggak, ngintil itu Pak. Bukan ngintel itu Pak, ngintil Pak. Ya, tapi penjahat-penjahat profesional itu Pak ya, dia foto, dia lihat kamera-kamera publik yang ada di persimpangan, mana yang tidak Ya. ada kameranya. Nah, kamera Bapak pun juga harus lebih dari 2 atau 3. Jadi kalau kejadian apa-apa, bisa terpantau gerakan penjahat ini. Hanya itu aja Pak Paul. Selamatlah di sana ya. Makasih. Makanya kita live kan terus Pak. Dan lalu ada orang kesekian yang ikut memantau. Jangan khawatir. Ya. Tapi bukan, kita nggak takut masalah itu ya. Tuhan, ya kiranya Tuhan jauhkan dari semua bahaya. Namun kita nggak takut Pak. Di sini nggak mudah Pak untuk yang begitu-begitulah intinya. Dan yang luar biasa memang setiap kali kita bikin acara selalu ada 2 mobil polisi Pak jaga Pak. Oh bagus Pak. Kemarin di Dortmund juga malah terang-terangan mobil polisinya terang-terangan di sebelahnya tenda kita tuh 2 sampai nggak enak juga kita. Terus polisinya gini. Shunan musik. Mereka itu nggak takut ditangkap Pak, yang penting dapat korbannya begitu. Karena jaminan mereka dapat ini hadiah di sono nanti. Ya, mereka memang nggak takut ditangkap. Jadi mereka juga nggak mudah untuk bisa datang mendekat begitu. Polisi selalu ngelihat. Jadi kalau ada yang mencurigakan, polisi selalu datang. Di tempat kami yang di Belanda juga sama. Karena di Jerman juga begitu. Yang waktu kami di Belanda juga sama Pak. Polisinya bolak-balik terus Pak. Iya. Jadi memang untuk acara-acara begini, rupanya mereka sekarang udah lebih ekstra. Cuman ya, paling tidak Tuhan Yesus jaga kita ya. Kita tetap hati-hati, tetap kita juga nggak mau mencobai Tuhan dengan masang badan begitu biar mati ya, nggak boleh juga ya, kita nggak boleh. Harus menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Tetapi kita juga nggak konyol, kita pun jaga-jagalah. Iya, memang polisi di luar negeri ini kok Pak, dia tahu siapa kita. Nampaknya mereka sudah kenal saya Pak. Mereka udah browsing nama saya waktu ngajuin izin kan udah di browsing dulu sama mereka namanya kan. Iya. Ini ada rombongan nabi juga yang berprofesi advokat juga mencoba menghubungi MKC ya, tapi tidak berhasil. Entah karena boleh Pak, itu seminggu biasanya Pak seminggu biasanya nggak boleh ketemu orang Pak. Pak Paul, saya boleh kasih info? Boleh? Ya kebetulan tadi, ya makasih Pak Paul. Kebetulan tadi siang kami live bareng dengan Pavel. Pas beliau MKC itu ditangkap, bukan ditangkap, tetapi beliau itu gunting rambut. Jadi ada yang live juga adalah orang yang sangat terdekat dengan Pak KC. Dari situ juga kita tahu informasi bahwa sebenarnya istrinya Pak KC itu juga lawyer, pengacara. Tapi beliau sampai HP beliau, istri beliau pun dirampas. Yang tidak mengerti dengan hal-hal seperti ini, artinya dengan YouTube dan sebagainya, beliau tidak ikut campur, ikut dirampas barang-barangnya, katanya untuk barang bukti. Ya. Jadi sampai saat ini Pak tidak ada didampingi oleh satu lawyer pun Pak KC.
Ya. Jadi beliau itu bukan ditangkap, tetapi beliau waktu gunting rambut itu udah ada yang mungkin yang mantau gunting rambut, terus beliau bersama polisi itu ke kantor polisi untuk memberikan klarifikasi, bukan ditangkap menurut yang orang terdekatnya. Itu Pak Paul. Jadi berita yang Sebentar, jadi Pak KC itu melaporkan diri ya, menyerahkan diri ya. Menyerahkan diri karena udah viral, jadi dia juga merasa sangat terganggu dengan itu ya. Mungkin kalau dibilang butuh perlindungan atau bagaimana, ke sana. Itulah jawaban dari orang yang terdekat dengan Pak KC tadi. Nah, itu yang tadi saya bilang. Tadi ada yang dari Bali, Pak. Ya. Dari Bali, Pak Pol. Oh ya, silakan. Bali. Iya, jadi Pak KC betul ditangkap, Pak. Ditangkap atau menyerahkan Jadi diri? diamankan, ditangkap, Pak. Jadi tadi pagi dibawa ke Polda, ada 3 orang, termasuk istrinya, termasuk salah satu hamba Tuhan di sini. Karena kita kan dulu sering ngumpul dengan Pak KC di sini. Jadi betul ditangkap. Kemudian anaknya kan ke sini mau ambil mobilnya dan bawa pulang ke Jawa. Tetapi waktu masih di Gilimanuk sudah ditahan dan dibawa lagi ke Polda. Jadi informasi A1 betul Pak KC itu ditangkap. Nah, jadi bukan menyerahkan diri ya. Dan anaknya, kalau saya dengar tadi yang waktu di interview di Power 88, biasanya ada rekamannya kan Pak Paul, bisa didengar bahwa bukan ditangkap Pak. Karena orang yang terdekatnya dengan beliau. Ya, jadi tadi saya sudah ada pertemuan dengan salah satu yang menjadi saksi Pak, yang ikut dibawa ke Polda, yaitu hamba Tuhan yang teman kita di sini. Jadi betul dibawa ke sana, dan istri dan anaknya itu sebagai saksi. Dan sekarang mereka sudah on the way ke Jakarta, bawa mobil sendiri lewat darat. Jadi betul sudah diamankan, dan memang berdasarkan LP ya dicari Pak. Jadi demikian dulu info A1-nya. Perkembangan selanjutnya ya memang kita harus terus memantau dan dukung dalam doa, sehingga apapun yang Pak KC hadapi ya, yang pasti ada maksud yang baik di balik peristiwa ini. Yakin dan percaya bahwa Roh Kudus sedang berkarya di dalam peristiwa ini. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, Pak. Boleh bicara, Pak? Ya. Jadi benar diamankan ya, ditangkap. Ya. Pak Paul. Siapa nih? Saya Robert, Pak. Ya, Pak Robert. Ya, terima kasih, shalom untuk semuanya. Ya, kita telah banyak sekali mengikuti, bukan hanya mendengar, tapi juga turut serta di dalam semua kejadian-kejadian di tanah air, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Paul tadi, ya mungkin kita melihatnya itu dari perspektif Alkitab ya, di mana ya sebagai orang percaya ya kita banyak mengalami penderitaan atau persecution. Tetapi bicara soal hukum, Pak, kita sebagai wakil-wakil yang Tuhan tempatkan juga sebagai orang percaya untuk membela ketidakadilan, Pak. Jadi salah kalau kita tidak menyuarakan, karena ini sebenarnya yang telah menjadi semacam penjelasan-penjelasan yang dipahami oleh banyak orang-orang Kristen sendiri. Dikala kita ingin menyuarakan ketidakadilan, kadangkala kita dari pihak entah itu teman, pastor, dan kawan-kawan yang sok beriman selalu bilang, sudahlah doakan saja. Kalau saya tidak melihat ke sana, Pak, kita harus ada perjuangan. Perjuangan ini adalah kita menyuarakan, dituntut, karena sudah jelas di tanah air, di Indonesia tidak ada keadilan bagi orang-orang lemah. Dan kita dianggap orang yang tidak berdaya di Indonesia sebagai
orang yang kelas 2 atau anak tiri, tidak ada hak dengan diterjemahkan minoritas. Kalau logikanya dalam suatu pengertian, ya minoritas itu seharusnya lebih dilindungi. Kan begitu Pak? Karena kita merasa besar, ya lindungilah yang lemah. Tapi di negara kita, totally different Pak. Dibalik-balik. Sehingga mereka yang merasa kuat, ini anjuran dari MUI, supaya si Kece harus ditangkap, diproses. Ini sama sekali tidak benar. Dan saya mengharapkan Kapolri, Presiden, dan penegak hukum di Indonesia supaya jelas memperlakukan hukum, tidak ada pengecualian. Sampai sekarang, Yahya Waloni, Somad, tidak pernah terbawa di dalam tuntutan. Jadi kelihatan sekali bahwa keberpihakan daripada para penegak hukum di Indonesia sangat lemah, sehingga orang dengan seenaknya melakukan keinginan mereka atas nama identitas, mayoritas. Bagaimana negara kita, Pak, bisa untuk bertahan kalau seperti ini? Kemudian, mereka yang mempunyai suatu posisi, entah itu sebagai gubernur, bupati, sampai kepada aparat yang terendah dan elit politik yang tertinggi, baik yang berkuasa maupun yang tidak berkuasa. Mereka satu lingkaran untuk memerangi orang-orang yang seharusnya dilindungi. Jadi saya setuju kalau ada suatu kebangkitan nasional di Indonesia untuk mempertahankan NKRI. Kalau NKRI masih diinginkan, jangan kita bicara selalu dengan ya melemahkan semangat perjuangan. Orang Kristen itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, bukan hanya dari salah satu suku atau salah satu agama. Demikian juga dari golongan-golongan lain. Jadi jangan memberikan suatu stigma bahwa ya sepertinya Indonesia direbut oleh orang-orang mayoritas. Tidaklah Pak, kita sendiri tahu perjuangan daripada orang-orang yang mereka sebut minoritas. Kalau Indonesia Raya aja yang mengarang lagu itu adalah non-Muslim. Jadi kalau kita stick kepada apa yang kita yakini, kalau itu kafir, janganlah dinyanyikan Indonesia Raya. Jadi saya harap juga YouTuber-YouTuber yang merasa ada nasionalis di dalamnya, janganlah berpihak. Karena selama ini saya mencermati dan mengikuti. Mereka kalau sudah datang kepada agama, dilupakan bahwa katanya nasional. Kan nasional itu tidak bicara agama, karena agama itu adalah bagian daripada seluruh umat, individu, bukan kolektif. Diajarkan ya, seperti yang saya bilang beberapa kali. Saya karena diajarkan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, maka itu yang saya pegang. Saya tidak akan bisa dirubah dengan itu. Kalau juga agama Islam mengajarkan ada jalan keselamatan, ya kita telitilah. Mungkin mereka benar. Jadi ini tidak bisa diperdebatkan dan jangan cepat mengambil suatu reaksi orang-orang yang merasa besar dan merasa benar bahwa hanya ajaran mereka yang patut diikuti. Ya berikan kebebasan, biarlah umat yang menilai sendiri. Jadi kalau menurut saya, Indonesia harus jelas hukumnya. Sehingga kita dari masyarakat yang berada dimanapun bisa melihat bahwa Indonesia ini mengarah kepada suatu kebersamaan. Tapi kalau seperti ini, ya saya setuju dengan Pak Tobing. Ya, Batak harus merdeka. Kalau seperti ya, kalau kita tidak ingin untuk dikuasai oleh khilafah dan para kadrun. Mereka mengkorupsi, tidak ada yang mau tuntut, Pak. Baik gubernur dan mereka pejabat-pejabat yang ada masuk di dalam lingkungan pemerintahan, satu tujuan, memperkaya diri untuk menguatkan dikala mereka akan melanjutkan ide-ide politik mereka supaya bisa membeli nasi bungkus bagi rakyat-rakyat yang dibodohi. Jadi saya pikir ya saya tidak setuju kalau kita selalu dianjurkan ya memang ini sudah suatu penderitaan bagi kita. Betul, penderitaan orang Kristen setiap hari kita mengalami penderitaan. Mungkin dalam pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan COVID, sakit dan lain-lain itu
Itu pergumulan, Pak. Tapi jangan ditambah-tambah lagi dengan kita tidak diberikan suatu hak untuk bicara. Dan karena ada kekuasaan di sana, MUI memberikan suatu protes, kok langsung ditanggapi oleh Kapolri, langsung ditanggapi oleh Presiden, dan siapa yang berhak di sana. Sedangkan Waloni yang sudah beberapa kali diusulkan untuk ditangkap, sampai saat ini bebas lepas, sepertinya mereka yang punya Indonesia. Nggak boleh, Pak, seperti itu. Jadi sekali lagi saya tidak setuju dengan anjuran-anjuran yang selalu doakan saja. Kita diajar untuk bekerja dan berdoa. Berarti bekerja itu bertindak apapun, ada pembelaan. Dan kita perlu untuk menyuarakan. Terima kasih, Pak. Betul, Pak. Kita harus bertindak. Bertindaknya yang pintar kayak saya, Pak. Jangan buru-buru. Bukan buru-buru, Pak. Bukan buru-buru, Pak. Sorry, Pak. Kalau Waloni dengan Somad dan lain-lain, itu kan buru-buru, Pak. Kita lihat aja masalah si Ahok. Jadi Pak Polsang juga harus objektif dalam melihatnya. Jadi jangan sepertinya untuk menutupi apa yang nyata, Pak. Ini bukan buru-buru, Pak. Memang ini ada buru-buru. orang Indonesia Mereka yang berani yang teriak melakukan lantang kayak buru-buru. saya. Ya, Ada nggak orang kita Indonesia yang tidak berani bisa. teriak lantang seperti saya? Ya, kita Aceh, juga Pak. lantang, Pak. Dalam Hah? hal ini kita siap Mana untuk, lantang begini? Nggak ada. ya, Makanya kita oleh sebab itu, Pak, pelan-pelan. kita Kita harus harus pakai hikmat, kita kumpulin. menyampaikan ya hikmat. Betul. Ya, yang buru-buru di sini kan bukan dari pihak kita, Pak. Yang buru-buru penegak hukum cuma karena masukan dari MUI, Pak. Coba, Pak. Jadi objektif lah kita, Pak. Terima kasih, Pak. Bukan. Pak Paul, izin Siapa nih? Jakarta Sihol. Ya, silakan. Baik, shalom Pak Paul. Shalom. Shalom teman-teman semua. Saya ini Pak Paul ya, saya concern terhadap Pak Paul, ini terus terang aja Pak Paul ya. Jadi begini Pak Paul, nggak apa-apa lah ya. Saya concern terhadap Pak Paul, terus terang aja Pak. Saya cerita sedikit di ini ya, di apa live Zoom ini. Jadi gini, saya dapat informasi yang dapat dipercaya ya, K1 lah ya, bahwa ceramah-ceramah Pak Paul yang menyinggung Nabi ke-26 dan segala macam itu sudah diterjemahkan yang menyinggung ke dalam bahasa Inggris segala macam itu dan bahasa Arab. Bentar ya, saya mute kalau semua ini karena ada yang ganggu nih. Ya, silakan. Ini berarti karena kita nggak bisa disiplin ini karena ada kadrun biasanya ya. Jadi terpaksa saya mute all. Silakan Pak Jakarta Sihol, lanjut. Dibuka dulu mikrofonnya. Tes. Ya, Oke, ya. lanjut. Lulus. Ya, jadi ceramah-ceramah Pak Paul, terutama yang menurut persepsi teman-teman sebelah menyinggung mereka ya, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan mulai disebarkan, mohon maaf nih ya, ke kaum-kaum ekstremis lah ya, dari Eropa Timur ada, dari Afrika ada. Nah, saya sih menyarankan ke Pak Paul ya, tentu kan Pak Paul juga berhikmat ketika melakukan penginjilan, tapi sebagaimana Pak Paul sampaikan, kita harus berjaga-jaga. Tolong juga dipelajari posisi Pak Paul terhadap kemungkinan adanya serangan individu yang mungkin bukan dari orang Indonesia. Itu aja concern saya Pak Paul. Tuhan selalu menjaga Bapak. Makasih. Betul, itu sudah kita pikirkan, itulah sebabnya kita minta izin resmi dan saya selalu menggunakan tenda, artinya bergu. Jadi kalau kita bergu maka akan ada keamanan tambahan. Ya, ada polisi segala macam. Jadi itu nggak mudah. Jadi kalau mereka, dan kalau sampai saya mati, orang Islam di Eropa kan makin tertekan loh. Iya. Tuh kan, nah jadi saya ini akan digunakan oleh yang sayap kanan ini untuk menekan orang Islam justru. Tapi jangan dulu lah Pak Paul, kan kita masih pengen kan dengar. Saya umurnya 70 nanti. Kan? Iya makanya. Tapi maksud saya kita nggak boleh mencoba ya. Saya tetap hati-hati kok. Terima kasih buat masukannya. Ya. Itu sudah lama ya. Jadi teman-teman itu sudah saya udah tahu itu. Ketika di tempat terbuka gitu ya, dia diperhitungkan lah Pak Paul lebih tahu lah
kondisi di sana. Itu aja Pak Paul, makasih. Selalu Sebabnya menjaga. kemarin Rex Anwalt kita kemarin udah kasih tahu, ingatin juga ya. Kenapa kamu bilang kamu di Jerman? Loh, saya nggak pernah bilang saya di Jerman. Lah, itu foto-fotonya lah, ya nggak apa-apa, jadiin aja. Bilang begitu kan. Yang di Bremen. Pak Paul, ngomong-ngomong Pak Paul udah pernah dapat di-share nggak yang statement Pak Paul diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Arab gitu? Belum. Tapi saya dengar dari orang Indonesia lainnya. Cuma saya bilang ini kok nggak ada, belum nyampe ke saya. Dia nggak punya, dia cuma bilang itu pasti nanti akan disebarkan itu Pak Paul. Jadi saya udah pernah dengar akan ada yang mengancam gitu ya, mengancam mau menerjemahkan. Oh, bagus dong, saya bilang begitu kan. Makin tenar saya bilang begitu. Nanti saya ini ya, saya kirim. Mantap. Dapat saya kirim supaya itu aja, artinya Pak Paul juga harus mengantisipasi kondisi ini. Mungkin ekstrimnya bukan dari orang Indonesia, tapi dari ekstremis orang lain. Negara. Makasih Pak Paul. Iya, thank you ya informasinya. Jadi memang makanya pemberitaan Injil itu kita harus berhikmat, bukan cerdik seperti ular, bukan cerdik seperti ular itu artinya kita harus tahu firman Tuhan, yang kita bisa, yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, yang mana yang melanggar atau tidak. Tapi namanya berhikmat, kita minta hikmat, tanya Tuhan, aku harus bagaimana, Tuhan, arah selanjutnya bagaimana. Nanti kita akan dibimbing tepat di dalam ketetapan Tuhan. Nah, lalu apakah kita diam aja kalau ada persekusi? Ya kita diam, kita tunggu. Kita tanya Tuhan dulu, harus bagaimana Tuhan? Waktu Tuhan yang terbaik, jangan kemurungsung. Makanya kemarin waktu Pak Apolinaris ya, sebenarnya saya tanya sama YouTubers itu yang katanya mau cepet-cepetan, siapa yang ngumulin duit Pak Apolinaris? Ada nggak tuh kepikiran? Nggak ada lah. Sejujurnya kalian kan cuma mau numpang tenar Pak KC doang kan? Sejujurnya kan? Kalian kan mau cari rating doang. Actionnya apa kalian coba? Nggak ada kalian. Nggak ada actionnya. Kita mah jujur-jujuran aja, fair-fairan aja. Yang saya lakukan kemarin kita begitu, oke, kita langsung kumpulin buat Pak Apolinaris Dharma. Kita minggu kemarin lupa tayangkan ini ya, laporan keuangan ya. Karena sebulan ini kan saya sibuk pelayanan di luar ya. Nanti kita tunjukkan. Kita kirim, kita upayakan. Ada nggak masuk ke rekening saya? Nggak ada, nggak boleh. Bukan saya pinter, sok hebat, enggak, bukan. Tapi saya tuh lagi ngomongin, cari duit. Tetapi kalau kita ada teman kita lagi susah, kita pikirkan. Jangan malah Anda mengambil keuntungan saat teman lagi susah. Gunakan momentum-momentum seperti ini buat bikin kegerakan. Bukan kegerakan ngelawan pemerintah, tapi kegerakan untuk melawan khilafah. Kita bongkar kepada dunia. Nah, tapi kan nggak mau. Kalian kan cuma mikirnya, itu tadi kan cuma mikir rating, udah hura, terus udah selesai. Jangan ya. Kita harus fokus. Makanya itu yang fokus, yang terarah. Kalau sekarang Pak Kaci nggak bisa diapa-apain, belum bisa. Karena mereka masih mau suka-suka mereka dulu. Ya, pengacara pun nggak bisa masuk, percaya saya deh. Nanti setelah hari ke-7, mereka udah dikubrok-kubrok, mungkin udah digebukin juga kali MKC-nya kan. Sekarang MKC-nya cuma tinggal ditanya, nanti ada yang datang masukin lagi, ngasih uang. Mau nggak kamu nanti kalau kamu minta maaf sama orang Islam, ya, nanti kamu hukumannya diperingan, sama nanti ini dikasih uang, segala macam. Tinggal dia mau nggak, kalau nggak nanti kamu hukumannya 5 tahun. 5 tahun kan jalanin 3 tahun, kurang lebih kan. Paling kan begitu. Apalagi rekeningnya kemudian dibekukan semua. Kalau pinter tuh keluarganya, buruan tuh rekeningnya MKC tuh cepetan diambil dulu duitnya. Kalau nggak dibekukan, mampus juga loh. Ya, dibekukan repot juga loh. Nah, jadi itu caranya berhikmat. Kumbrok, wah, berviralkan dulu. Jangan. Nggak begitu cara kerjanya ya. Cara kerjanya nggak begitu. Polisi itu nggak jahat ya. Nggak. Itu memang mengamankan. Ya, jadi sudah tepat, tindakan polisi itu sudah tepat. Walaupun memang ada ketidakadilan di situ. Tapi itu sudah tepat. Dan nanti terus gimana cara menolong MKC nanti? Tunggu. Kita wait and see, bukan wait and see terus kita nggak mau itu. Mana ada YouTuber berani teriak sekeras saya di Indonesia? Nggak ada yang berani. Ya kan?
Cuma kita bukannya kita takut kita mau cari aman itu ngawur. Enggak. Ya, kalau saya sudah aman di sini, bukan mau cari aman. Tapi kita mau dengan keamanan yang saya miliki, kita mau teriak sekeras-kerasnya, lebih keras lagi, dengan bukan sejuta toa lagi, tapi kita dengan berjuta-juta toa yang ada. Tapi kita tunggu dulu, kita lihat, nah, gitu ya. Nah, sekarang kita urusin ini si Muhammad AS yang lagi lari ke Madinah ini kan. Saya dengar di sana sudah punya gebetan, anak 6 tahun. Nah, itu kan mesti kita pikirkan juga, ya kan. Nah, kenapa Yahya Waloni nggak ditangkap, sudah dibikin laporannya loh? Karena Anda teriaknya kurang keras. Anda teriaknya kurang keras. Kemarin waktu saya teriak, Anda malah mencaci maki saya. Sak Gilbertnya sekalian ikut mencaci maki saya. PGI-nya juga nggak teriak, ya kan? Nah, begitu saya teriak kan PGI kejang-kejang, Gilbert kejang-kejang. Nah, Anda malah ikut maki-maki saya, kan kupluk kan kalian YouTuber-YouTuber kan ikut kupluk juga kalian kempluk. Bukannya ikut bela saya, teriak yang keras sekalian, biar di Gilbert dihajar PGI, dihajar sekalian, kalian malah ikut caci maki saya, kan goblok juga kalian YouTuber-YouTuber Kristen ini. Nah, itu tadi, kenapa? Kalian kan cuma cari duit doang, cari rating doang. Nah, bukannya kalian ikut sependeritaan, oke kita angkat, oke kita bikin ini, kan sudah saya datengin. Sudah saya kumpulin, sudah saya bikin grupnya. Tapi kan kenapa? Karena ego kalian kan nggak mau kan ada orang lebih terkenal dari kalian. Nah, karena hati kalian nggak tulus. Nah, inilah makanya saya. Ya ini sih buat masukan buat kalian ya. Jadi saya bukan mau kita nih nanti beberapa hamba Tuhan senior sudah telepon saya, nanti sabar tunggu. Beberapa orang sudah nanti sabar tunggu. Anda jangan pikir terus kita mau ini, kita cari momentum, kita lihat momentumnya. Tapi kalau Anda terus langsung Kapolri langsung digubrak-gubrak, kasihan Kapolrinya juga anak Tuhan, orang Kristen juga. Dia makan buah si malakama sekarang ini. Itu ya, makanya Anda harus itu tadi loh. Kemarin saya gebrek-gebrek Gilbert, Anda malah belain Gilbert. Nah itu kalian ini kali YouTuber sini loh kadang-kadang. Oke, nih lanjut dulu nih, kali Solisai dulu nih, silakan. Pak Paul, Shalom. Ya. Shalom. Ada mau laporan tadi? Oke, lanjut. Ya. Pak Paul, saya nggak ikut bela-belain Gilbert ya. Maaf. Jadi, Pak Paul, ini ya. Tadi kan, wah hari ini memang hari curhat nasional ya Pak. Iya. Nah, malam ini curhat internasional ini Pak. Iya, malam ini curhat internasional ini. Ya, ini saya kaget juga, ini gambarnya kan Gempar Muhammad AS diburu. Dalam pikiran saya tadinya Pak, ini Bapak kan buat Muhammad AS, palingan ini Muhammad AS ini paling sama kayak Muhammad KC dari Kristen. Saya nggak nyangka juga Bapak dapat bocoran ini Gempar di sana ya. Di kita nggak ada Gemparnya, baru ini Gemparnya. Ini Gempar Muhammad AS diburu, lari ke Madinah. Oh gitu. Tumben Muhammad AS ya. Gempar penistaan agama tapi ya. Oh, penistaan agama keras itu dia. Sampai mau dibunuh itu. Tumben. Tumben ada. Baru kali ini berarti ya. Makanya kemarin kan nggak boleh masuk Eropa kan. Oh, penistaan agama di Indonesia kan ya? Ya, kemarin orang Islamnya aja, begitu Muhammad mau masuk ke Eropa ditolak semua, langsung bikin petisi, nggak boleh masuk Eropa. Maksudnya mau dibunuh sama siapa maksudnya Pak? Mau dibunuh sama siapa? Yang pasti bukan dari kita dong. Nah makanya ini informasinya nanti saya lagi tunggu teman ini, saya lagi minta informasi A1 nanti, makanya kita bikin judul dulu biar geger dulu ini kan. Oh gitu. Kalau gini kan, kalau nggak begini kan yang nonton nggak 5K. Iya betul. Saya juga kaget juga Muhammad. Kan 5K kan, udah 5.003 sekarang yang nonton. Iya betul. Pak Paul, waktu Pak Paul itu diadukan waktu itu kan berlomba-lomba tuh mau nggak mau laporin si Yahya Waloni. Nah udah dilaporin tuh dua laporan ya kalau nggak salah. Nah masih heboh-hebohnya kan Pak Paul kan nggak bisa kerjanya hanya nyariin ini ya, netizen Kristen kayaknya desak lah gitu loh. Nah, adalah pengaduan 2 tuh. Nah, tapi sampai sekarang kelihatannya kan
nggak ada proses apapun ya. Ada bocoran nggak Pak Paul? Kalau Yahya Walloni itu memang dia itu di ini loh, di setting sama politikus buat bikin ruwet. Kalau Yahya Walloni itu loh. Kok Jadi dimauin sama pemerintah? enggak, ada orang yang setting memang mau bikin kacau dia buat dia itu kayak anjing yang menyalak gitu loh. Si Yahya Walloni itu anjing yang menyalak buat supaya orang Islamnya itu jadi radikal gitu loh. Waduh. Memang disetting, memang ada backingannya. Makanya polisi pun takut. Polisi pun takut sama Yahya Walloni loh. Takut, serius. Oh, ini A1 ini informasinya ini. Polisi takut sama Yahya Walloni. Wah. Seram juga kalau polisi takut sama Sekarang Yahya Walloni. MKC saja yang sembunyi di Bali saja, ya. Polisi bisa tahu tempatnya ya kan. Kenapa Yahya Walloni yang setiap itu dakwah, masih dakwah kan Yahya Walloni kan? Bahkan kemarin tunjukkan diri saya di rumah sakit ini, ya kan, di rumah sakit kemarin. Polisi nggak bisa ditangkap. Emang takut polisi itu sama Yahya Walloni. Kapolri juga takut sama Yahya Walloni. Wah. Oh, itu memang sudah jadi setting. Itu memang sudah setting begitu. Karena memang ada ininya, ada settingannya. Dan pemerintah diam saja, nurut gitu ya, manut. Iya. Dan pemerintah juga ada jual belinya kan? Waduh. Ada jual belinya. Sekarang gimana caranya Jokowi bisa bertahan? Dia harus jual beli, harus tarik ulur. Karena kalian rakyat jelatannya diam aja. Ketika saya teriak malah saya ikut digebukin sama Gilbert sama PGI. Iya kan? Bukannya disambut malah digebukin. Dialah itu Pak, saya nggak ikut-ikutan. Itu makanya. Dia kan beda sendiri, PGI juga sama. YouTuber juga kemarin kan sampai tuh grupnya Pavel segala macam kan ikut mencaci maki saya kan. Ya udah bertobat mereka sekarang. Makanya itu ya. Jadi semua yang saya perjuangkan itu saya pertaruhkan, saya dan keluarga saya tampil semua loh. YouTuber Pak, tapi apa nggak bahaya Pak? Bapak kasih tahu di sini akan penginjilan di sini gitu, takutnya. Enggak dong, nggak bahaya dong. Yang kayak Peti itu loh Pak. Justru kalau saya nggak kasih tahu, tiba-tiba saya mati. Kalian semua kan nggak tahu ceritanya, matinya sia-sia. Tapi dengan saya kasih tahu, ya, kalau sampai ada apa-apa itu gegernya nanti internasional, gitu loh. Kalau saya cuman diam-diam, ya. Saya matinya diam-diam kayak anjing mati ketabrak mobil. Tapi kalau saya teriak selalu woro-woro dimanapun saya berada, orang akan monitor saya terus. Gitu loh. Ya yang teroris juga akan monitor Pak kayak Oh iya. Tapi kalau saya diam-diam kan intelnya mereka juga ada. Saya akan kemana juga mereka sudah tahu. Iya kan? Saya pergi diam-diam nongol di jalan. Malah lebih bahaya. Mendingan saya nongol sekalian. Itulah Sun Tzu. Ya kan?